Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, kelompok kami dari kelompok PT Papasari Pontianak akan membahas mengenai rancangan komunikasi internal yang berada di dalam perusahaan. Kelompok kami di sini beranggotakan 5 orang, terdiri dari Agustina Vanessa, saya sendiri Jessica Amanda, Anggi Shenita, Tiffany, dan Dimas Setiawan Ganis. Komunikasi internal adalah komunikasi antara perusahaan dengan fokus pada karyawannya. Hal tersebut penting untuk memastikan channel komunikasi yang terjalin baik dan jelas, arus pesannya, dan kejelasan pesan yang ada di dalamnya yang terjalin antara pimpinan dan komunikasi antara karyawan dapat terjalin dengan lancar dan jelas, dan adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Lalu komunikasi internal yang baik akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Ketika komunikasi yang baik terjalin, pertukaran pesan, ide kreatif, kritikan membangun juga akan terjalin dengan baik untuk saling mengembangkan semangat kompetitif yang membangun dan inovasi dalam bekerja, tentunya untuk karyawan, untuk memotivasi karyawan agar terus bekerja sesuai dengan standar operasional perusahaan dan terus menetapkan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan. Lalu, dalam komunikasi internal terdapat employee relationships yang hadir untuk 4 poin. Yang pertama ada efisiensi, yaitu komunikasi internal digunakan terutama untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan perusahaan. Yang kedua ada arti bersama. Komunikasi internal digunakan untuk membangun pemahaman bersama di antara karyawan tentang tujuan perusahaan. Yang ketiga ada konektivitas. Komunikasi internal digunakan terutama untuk memperjelas keterhubungan orang-orang dan aktivitas perusahaan. Yang terakhir ada kepuasan. Komunikasi internal digunakan untuk meningkatkan kepuasan kerja di seluruh perusahaan. Nah, jadi orang yang mengelola komunikasi internal di dalam dan di antara kelompok dalam organisasi dengan secara sistematis menangani struktur, aliran, konten, dan iklim dengan tujuan untuk meningkatkan implementasi tujuan strategis organisasi. Hal tersebut merupakan komunikasi internal. Mulai saja yang permasalahan pertama. Kelompok kami akan membahas mengenai kondisi internal perusahaan yang dilihat dari pimpinan dan karyawan yang berada di perusahaan Papasari. Jadi, pertama-tama, PT Papasari Pontianak itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang instalasi listrik dan bahan-bahan konstruksi, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Lalu, nilai-nilai yang dimiliki perusahaan itu terdapat etos kerja, disiplin, berintegritas, memiliki profesionalisme yang tinggi, dapat bekerja sama dalam tim, bertanggung jawab, memiliki inisiatif kerja, berdedikasi tinggi terhadap perusahaan, dan memiliki keinginan untuk maju. Nah, nilai-nilai tersebut merupakan keinginan dari perusahaan yang akan ditanamkan dalam budaya perusahaan Papasari itu sendiri, dan terus diusahakan untuk terus berjalan seiring berkembangnya waktu. Jadi perusahaan Papasari ini kami meneliti mengenai hasil wawancara yang kami lakukan dari pimpinan Papasari dan beberapa karyawan Papasari yang memiliki jabatan sebagai HRD dan admin Papasari. Jadi setelah dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami dapat melihat terdapat perbedaan pandangan antara pimpinan dan karyawan. Nah, perbedaan tersebut mengenai perusahaan, khususnya dalam nilai-nilai perusahaan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi dibuktikan dalam wawancara antara pimpinan dan beberapa karyawan di Papasari yang nanti kami akan tautkan bukti-buktinya. Nah, ini mengenai sudut pandang antara pimpinan dan karyawan yang akan saya bahas. Jadi, karyawan Papasari kurang terbuka terhadap pimpinannya sendiri karena tindakan mereka yang mereka lakukan itu berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan harapan pimpinan yang bernandaskan oleh nilai-nilai perusahaan. Dari melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kelompok kami meminta pimpinan untuk memberikan rate per nilai dari pekerjaan yang telah dijalankan oleh karyawan. Nah, hasilnya dapat dilihat yaitu disiplin bernilai 7/10, berintegritas 7/10, memiliki profesionalisme kerja 6,7/10, dapat diandalkan 6,5/10, mampu bekerja sama dalam tim 7/10, bertanggung jawab 7/10, inisiatif kerja 6/10,
berdedikasi tinggi pada pekerjaan 7,5/10, memiliki keinginan maju 6/10. Nah, dapat disimpulkan bahwa pimpinan belum cukup puas terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang berada di dalam Papasari. Dalam sudut karyawan, karyawan mengatakan bahwa untuk inisiatif kerja, menurut mereka, sebagian besar dari karyawan kami itu sudah terbiasa untuk mengerjakan sesuatu, khususnya suatu pekerjaan, sesuai inisiatif yang dimiliki oleh karyawan masing-masing. Lalu karyawan selalu ditanamkan oleh kepala bagian masing-masing atau kepala divisi untuk selalu berinisiatif dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dihasilkan juga dapat berkembang dan tidak monoton. Jadi pada intinya, karyawan mengatakan bahwa perusahaan yang bergerak, tapi karyawan juga mengikuti perusahaan untuk bergerak. Tidak perusahaan yang bergerak atau karyawan yang berhenti, atau karyawan yang diam, maupun perusahaan yang bergerak, tapi kedua belah pihak harus seimbang. Nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil wawancara, karyawan telah memiliki inisiatif mengenai mengembangkan inovasi perusahaan, bertanggung jawab dalam bekerja, dan memberikan kinerja terbaik yang mereka miliki. Sedangkan pimpinan Papasari itu sendiri merasa bahwa karyawan masih kurang menerapkan nilai-nilai tersebut pada saat di lapangan. Nah, dari fenomena yang terjadi itu, permasalahan yang ada itu mengenai komunikasi yang kurang jelas antara harapan pimpinan terhadap kenyataan yang terjadi atau kenyataan yang telah dilakukan oleh karyawan di lapangan itu tidak sesuai dengan harapan pimpinan, khususnya berdasarkan nilai-nilai yang telah saya sebutkan tadi. Lalu dari permasalahan tersebut dibutuhkan media komunikasi yang menimbulkan program-program yang baru untuk karyawan yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Pada intinya, program-program tersebut akan mengantisipasi maupun mencegah terjadinya masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan, khususnya untuk mengembangkan perusahaan PT Papasari agar lebih dapat berkembang dengan baik. Melihat dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa para karyawan membutuhkan media komunikasi untuk mencapai kejelasan komunikasi antar karyawan dalam perusahaan PT Papasari. Maka dari itu, saat ini saya akan menjelaskan mengenai program internal yang sudah kelompok rancang. Program ini kami beri nama sebagai Kotak Suara Karyawan. Tujuan dari program Kotak Suara Karyawan ini adalah untuk menghilangkan kesenjangan komunikasi antara pimpinan perusahaan PT Papasari dan para karyawan di dalamnya, guna menciptakan komunikasi yang lebih intim, sehingga antara satu pihak dengan pihak lainnya dapat saling memahami maksud yang ingin disampaikan. Sasaran dari program Kotak Suara Karyawan ini adalah seluruh jajaran karyawan dalam perusahaan PT Papasari. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan bagaimana program Kotak Suara Karyawan ini akan diberlangsungkan. Kotak Suara Karyawan merupakan sebuah box yang bisa ditaruh surat di dalamnya melalui celah yang sudah disediakan dan juga dapat dikumpulkan secara anonim. Bisa dikatakan, Kotak Suara Karyawan ini merupakan kotak suara pada umumnya. Kemudian, Kotak Suara Karyawan akan diletakkan bersebelahan dengan mesin absensi karyawan, mengingat bahwa karyawan akan selalu melewati lokasi ini, sehingga mereka tidak perlu sungkan untuk memberikan surat mereka. Surat ini akan berisikan masukan, kritik, saran, hingga harapan karyawan terhadap perusahaan, pimpinan, atau sesama karyawan, tentunya tidak secara subjektif ya, melainkan secara objektif. Selain itu juga dapat berupa sasaran dan kritik terhadap sistem perusahaan. Setelah itu, hasil dari surat-surat yang sudah terkumpul akan dievaluasi bersama antar anggota perusahaan PT Papasari pada setiap akhir bulan. Surat-surat tersebut akan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan kepentingan bersama dan seberapa urgensinya bagi perusahaan. Yang kemudian, surat ini akan menghasilkan beberapa topik untuk dibahas bersama. Melihat kondisi di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang masih tidak memungkinkan untuk membuat kerumunan atau diskusi tatap muka secara langsung dengan jumlah peserta yang banyak, maka evaluasi dapat dilaksanakan secara daring melalui video conference
yang pelaksanaan juga akan dilakukan pada waktu yang merupakan hari kerja dan jam kerja, sehingga seluruh karyawan dapat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan evaluasi tersebut dan tidak mengganggu waktu pribadi karyawan. Salah satu permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Sri selaku pimpinan dari PT Papasari adalah inisiatif karyawan dan keinginan untuk maju yang masih kurang maksimal. Menurut Ibu Sri, beberapa karyawan masih harus didorong ataupun diberi pengarahan yang spesifik dalam pengerjaan tugas-tugasnya. Seperti contohnya ketika diberikan tugas, beberapa karyawan masih harus ditanyain terus-menerus mengenai perkembangan tugas yang telah diberikan. Jika ada hambatan, beberapa karyawan justru tidak menyampaikan kepada atasan dari divisi mereka yang menyebabkan hambatan dan pengerjaan dari tugas tersebut kurang maksimal. Selain itu, beberapa karyawan juga dikatakan kurang inisiatif dalam menyampaikan ide-ide kreatif mereka untuk mengembangkan sistem dari PT Papasari. Sebagai karyawan baru, tentunya sangat diharapkan membawa ide-ide yang fresh dalam mengembangkan sistem dari PT Papasari. Dengan begitu, sistem-sistem yang lama yang dianggap tidak efisien ataupun tidak efektif dapat digantikan untuk mengembangkan perusahaan. Contoh berikutnya seperti ketika diberikan tugas, beberapa karyawan masih dapat menjawab dengan kata lupa saat ditanyain mengenai perkembangan dari tugas yang telah diberikan. Kemudian ketika tidak diberikan arahan yang spesifik, beberapa karyawan justru masih harus bolak-balik untuk bertanya mengenai tugas-tugas yang telah diberikan dan masih meminta bantuan dari rekan kerja terus-menerus dalam mengerjakan satu tugas tertentu. Dalam sebuah diskusi ataupun pembahasan rancangan program, karyawan-karyawan PT Papasari masih kurang aktif untuk memberikan tanggapan, kritik, masukan, saran yang sebenarnya sangat membangun PT Papasari itu sendiri. Namun dalam diskusi tertentu, kebanyakan menurut Ibu Sri, karyawan dari PT Papasari masih harus ditingkatkan lagi inisiatif dan sifat aktifnya dalam diskusi-diskusi yang dijalankan. Dari permasalahan-permasalahan di atas, kelompok berusaha untuk memahami dan mencarikan solusi dari harapan Ibu Sri yang menginginkan karyawan-karyawannya lebih aktif, lebih inisiatif dalam bekerja ataupun memiliki keinginan untuk maju dan turut memajukan perusahaan lebih maksimal. Kelompok sudah membuat 2 program yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Tentunya untuk memenuhi harapan tersebut, karyawan harus didorong dengan motivasi-motivasi kerja yang lebih dari yang telah dijalankan. Sebelumnya Ibu Sri telah melakukan beberapa usaha seperti mengadakan seminar sendiri, bahkan mengajak karyawan-karyawannya untuk gabung dalam seminar tertentu yang diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja atau inisiatif dari karyawannya. Namun kendala yang dihadapi adalah seminar yang diadakan di luar dari jam kerja, sehingga banyak karyawan yang tidak bisa hadir ataupun merasa boring dengan pembawaan dari bagaimana materi disajikan, sehingga materi-materi yang diharapkan sebenarnya dapat meningkatkan motivasi dari karyawan justru tidak tertanam dengan baik dalam benak karyawan tersebut. Salah satu bentuk motivasi yang dapat dilakukan adalah motivasi ekstrinsik
yang berupa penghargaan terhadap karyawan agar karyawan tersebut merasa lebih termotivasi atas penghargaan-penghargaan yang diberikan. Maka dari itu, kelompok berusaha untuk mencarikan solusi agar karyawan lebih terdorong secara pribadi melalui penghargaan-penghargaan di depan umum agar harga diri ataupun rasa di dalam diri karyawan-karyawan PT Papasari dapat lebih berkembang untuk menampilkan dirinya yang lebih baik, dirinya yang terbaik untuk membantu mengembangkan PT Papasari itu sendiri. Setelah ada permasalahan pertama dan program pertama yang sudah dijelaskan oleh Jessica dan Vanessa, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai program kedua yang bernama Karyawan of the Month. Pada slide sebelumnya sempat dikatakan bahwa saat kelompok wawancara pimpinan perusahaan atau direktur perusahaan, beliau mengatakan bahwa inisiatif kerja dan inisiatif untuk maju para karyawan itu kurang maksimal. Oleh karena itu, di sini kelompok itu memiliki pikiran untuk membuat program Karyawan of the Month ini dengan tujuan dan harapan untuk meningkatkan semangat kerja para karyawan PT Papasari Pontianak dengan cara mengapresiasi kerja baik karyawan dengan cara perusahaan itu akan memberikan sebuah simbol yang berbentuk fisik. Nah, sasaran dari program ini tentu seluruh karyawan di perusahaan PT Papasari. Jadi, program ini akan dilaksanakan 1 kali dalam setiap bulannya dengan cara atasan itu akan memberikan evaluasi terhadap para karyawannya dan juga ditambah dengan voting dari seluruh karyawan dengan pandangan pribadi masing-masing yang ditujukan terhadap karyawan-karyawan yang dianggap memiliki nilai semangat yang sesuai dengan nilai yang diangkat oleh perusahaan PT Papasari. Seperti misalnya disiplin itu bisa jadi datang tepat waktu, lalu pekerjaan selesai sesuai dengan deadline-nya. Lalu profesional itu misalnya selalu bekerja maksimal dalam kondisi apapun, maksudnya dapat membedakan masalah pekerjaan dengan pribadinya. Misalnya sedang ada masalah pribadi, tapi kalau di kantor karyawan harus tetap bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya dan juga dapat bekerja sama dengan karyawan lainnya. Nah, itu tadi 3 nilai yang menjadi kriteria pemenang Karyawan of the Month ini. Lalu, hasil keputusan yang menentukan Karyawan of the Month akan diumumkan di hari yang sama dan foto karyawan yang menang dalam program ini akan dibingkai dan ditempelkan di dinding kantor perusahaan. Dengan cara itu, kelompok berharap agar karyawan yang sudah bekerja dengan baik dan diapresiasi dengan cara seperti ini akan berusaha untuk terus mempertahankannya, akan terus tetap berusaha bekerja dengan baik, dan untuk karyawan yang belum mendapatkan penghargaan dan fotonya belum terpampang di dinding kantor perusahaan, dapat semakin terdorong dan terpacu untuk berusaha bekerja lebih baik lagi sesuai dengan nilai perusahaan, sesuai dengan nilai yang diangkat oleh perusahaan yang tadi sudah disebutkan. Nah, apabila seluruh karyawan terpacu untuk bekerja maksimal di dalam perusahaan PT Papasari Pontianak ini dan dapat sesuai dengan nilai perusahaan, maka otomatis perusahaan juga akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga efisien. Dalam menit-menit sebelumnya, Tiffany telah menjelaskan mengenai permasalahan komunikasi internal yang terjadi pada PT Papasari, khususnya mengenai komunikasi yang mengganggu produktivitas perusahaan. Kini, kelompok memiliki program yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program tersebut adalah Gathering Karyawan PT Papasari Pontianak. Tujuan dari gathering tersebut adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman dan kekeluargaan antar karyawan yang dapat meningkatkan produktivitas PT Papasari Pontianak. Terlebih, acara tersebut dapat membangun komunikasi antar karyawan sehingga dapat meningkatkan keakraban antar karyawan. Sasaran dari program tersebut adalah seluruh karyawan PT Papasari Pontianak tanpa terkecuali. Untuk memberikan gambaran mengenai program Gathering PT Papasari Pontianak, kelompok memberikan beberapa hal-hal yang terkait dalam gathering karyawan tersebut. Yang pertama adalah program tersebut dikemas dalam rangkaian acara 2
hari 1 malam yang dilakukan di sebuah villa atau di sebuah hotel yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan PT Papasari. Rangkaian dari acara tersebut meliputi seminar penguatan karakter karyawan, seminar meningkatkan produktivitas karyawan, pelatihan-pelatihan hard skill hingga soft skill kepada karyawan, game antar karyawan, acara interaktif, outbound, hingga acara masak-masak dan makan-makan bersama seluruh karyawan. Seluruh acara tersebut dilaksanakan untuk memberikan refreshing kepada karyawan, mengakrabkan karyawan, meningkatkan rasa kekeluargaan, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan pekerjaan yang positif dan akrab. Diharapkan setelah program refreshing di dalam catering ini berlangsung, karyawan menjadi lebih fresh dan nyaman dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di kantor, sehingga dapat meningkatkan semangat karyawan untuk terus produktif. Catering karyawan ini diadakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif antar karyawan. Program ini diadakan untuk mendorong semangat karyawan dalam bekerja supaya semakin produktif dan dapat memajukan PT Papasari Pontianak. Sekian dari presentasi kelompok mengenai komunikasi internal yang terjadi di PT Papasari Pontianak, beserta permasalahan dan beberapa program yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.